Lihatnya kemana, Den? Sini. Ini aja. Ya. Semenjak 21 bulan yang lalu, dunia mengalami beberapa kejutan. Yang pertama adalah kejutan terkait dengan gaya hidup, di mana kita harus melakukan penyesuaian. Yang mana sebelumnya kita bisa melakukan interaksi anonim, tiba-tiba kita nggak bisa karena keterbatasan mobilitas fisik. Kejutan kedua adalah terkait dengan informasi yang datang dari berbagai sudut. Datang dari rumah tangga, dari sekolah, dari kantor, dari RT, RW, kabupaten, kota, provinsi, negara, dan mancanegara. Seringkali membingungkan karena seringkali tidak ada simetri dalam informasi yang kita terima. Yang ketiga tentunya adalah kejutan terkait dengan kebijakan yang juga bisa datang dari rumah tangga, sekolah, RT, RW, kantor, kabupaten, kota, provinsi, negara, dan mancanegara, yang mana nggak selalu atau nggak semestinya selaras satu sama lain. Hal-hal seperti ini tentunya membuahkan kekhawatiran, tapi juga gimana mengenai masa depan kita ke depan. Semenjak awal tahun lalu, saya sudah menyampaikan beberapa pesan mengenai kira-kira atribut apa yang akan mewarnai era di pasca COVID. Yang pertama tentunya telah dan akan terus terjadinya penurunan daya beli. Mungkin ada beberapa episode di mana kita melihat pemulihan tapi dengan ketidakpastian mengenai mutasi atau variasi dari virus. Ini akan selalu terekspos kita dengan resiko penurunan daya beli atau aggregate demand. Yang kedua tentunya dengan keterbatasan mobilitas fisik, daya produksi, supply side itu sudah dan akan terus terdampak. Kita melihat bahwasanya supply chain di berbagai negara, khususnya di Tiongkok, terdampak sekali di tahun 2020. Dan recovery-nya atau pemulihannya juga masih kelihatan masih cukup cyclical, bukan sekuler. Nah, ini juga mewarnai beberapa titik supply chain atau rantai pasok di beberapa negara lainnya. Termasuk juga di Indonesia dan di Asia Tenggara karena keterbatasan mobilitas fisik. Yang ketiga adalah penyesuaian bagaimana kita melakukan virtualisasi. Yang tadinya kita melakukan aktivitas fisik, kita harus mendigitalisasi diri, mengvirtualisasi, dan ini tentunya dengan kenyataan bahwa cukup banyak teman-teman kita yang nggak bisa melakukan penyesuaian atau adaptasi. Yang keempat, ini terkait dengan aktivitas utang yang banyak dilakukan oleh pribadi, dilakukan banyak oleh korporasi, dan juga oleh pemerintah. Dan ini sangat menyeluruh, bukan hanya di negara-negara berkembang, bahkan di negara maju. Berlomba-lomba untuk meningkatkan level hutang, dan ini sangat akan terus mewarnai perekonomian dunia ke depan. Yang berikutnya adalah atribut terkait dengan divergensi antara apa yang kita lihat di pasar modal dan apa yang kita lihat di ekonomi real. Pasar modal berlimpah-limpah dengan likuiditas yang disiram dikarenakan pencetakan uang yang dilakukan oleh ekonomi maju, terutama di Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, dan to some extent di Tiongkok juga. Nah, ini disiram dan terserap hanya di instrumen pasar modal. Sayangnya ini tidak terus ke bawah yang bisa dirasakan di sektor real, sehingga kita melihat adanya perbedaan atau divergensi antara indeks pergerakan di pasar modal dan indeks pergerakan di sektor atau ekonomi real. Atribut berikutnya, ini adalah siklus atau bahkan siklus super yang bisa diwarnai dengan tingkat inflasi yang rendah. Atau bahkan ada kekhawatiran bahwasanya akan terjadi episode di mana deflasi yang akan mewarnai
siklus ke depan ini. Ini lebih didrive oleh peran teknologi. Kita melihat bahwasanya inovasi teknologi seperti kecerdasan artifisial atau artificial intelligence ini biayanya untuk pendidikan artificial intelligence ini berkurang antara 60-70% per tahun. Dan tentunya pemberdayaan robotics, pemberdayaan genetics, pemberdayaan inovasi-inovasi yang disruptif, itu niscaya berdampak terhadap siklus baru yang diwarnai dengan inflasi yang jauh lebih rendah dibandingkan era-era sebelumnya. Atribut berikutnya tentunya terkait dengan bagaimana percakapan sehari-hari ini sangat lebih terpolarisasi. Ini juga berkorelasi dengan gimana platform digital itu sangat bisa mengamplifikasi narasi-narasi yang sifatnya memecah belah, dan ini terlihat sekali dalam polarisasi percakapan yang juga nyambung dengan bagaimana sulitnya kita tuh melakukan multilateralisasi atau melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai negara. Bahkan akhir-akhir ini kecenderungan untuk melakukan kerjasama hanya dengan satu atau dua negara, itu yang lebih ngetren dibandingkan mungkin 10-20 tahun yang lalu, di mana mancanegara itu berlomba-lomba untuk melakukan kesepakatan multilateral. Saya percaya ini sangat episodik, dan dalam beberapa tahun ke depan ini semestinya akan menurun, sehingga kita bisa balik ke era di mana kita lebih bisa melakukan kesepakatan atau diskusi atau percakapan yang sifatnya jauh lebih multilateral dibandingkan bilateral ataupun plurilateral. Yang terakhir adalah tensi yang semakin tinggi antara Amerika dan Tiongkok. Ini yang seringkali disebut sebagai decoupling. Decoupling ini bisa dibilang sebagai perceraian atau intensitas pertikaian bahasa, semantics, diskursus antara kedua perekonomian terbesar di dunia, dan saya rasa ini akan cukup berkepanjangan dalam beberapa tahun ke depan, dan yang mungkin harus diawasi adalah bagaimana decoupling ini akan terus berdampak terhadap negara-negara berkembang lainnya di dunia, khususnya kita yang berada di Asia Tenggara, yang terdiri dari 10 negara yang sudah sepakat untuk bekerja sama, dan tentunya ke depan dalam beberapa tahun arah bagaimana kita melakukan kesepakatan ekonomi, kesepakatan investasi, dagang, dan bahkan kesepakatan geopolitik ini akan semakin terdampak oleh percikan-percikan yang dibuahkan oleh salah satu mungkin atau dua negara besar, yaitu Tiongkok dan Amerika Serikat. Dalam 21 bulan terakhir, kita melihat bahwasanya di level individu, korporasi, ataupun negara, ataupun pemerintahan, adaptasi selama COVID dan penyesuaian ke depan di era pasca COVID ini memerlukan beberapa hal. Yang pertama ini adalah yang seringkali kita sebut agilitas. Bagaimana seseorang atau suatu korporasi atau negara itu bisa melakukan perubahan diri, dan yang dibutuhkan adalah bagaimana seseorang itu bisa menunjukkan keterbukaan diri, dan keterbukaan diri itu adalah bekal untuk bagaimana kita bisa melakukan reskilling ataupun repurposing, bahkan upskilling ataupun uppurposing. Banyak sekali teman-teman kita yang tidak bisa melakukan penyesuaian dikarenakan mereka sayang sekali tidak bisa menunjukkan keterbukaan diri, sehingga mereka tidak bisa melakukan digitalisasi atau virtualisasi atau penyesuaian apapun agar mereka bisa melakukan repurposing. Tapi dalam konteks agilitas, ini juga terkait dengan bagaimana mereka bisa membaca tren ke depan, tren yang sifatnya sekuler dibandingkan cyclical. Cyclical itu sifatnya cukup lebih jangka pendek dan menengah, sedangkan sekuler
itu sifatnya jangka panjang. Atribut kedua yang membuahkan kapasitas seseorang atau korporasi atau negara atau pemerintahan untuk bisa melakukan penyesuaian adalah speed atau kecepatan. Kecepatan ini sangat berkorelasi dengan kualitas SDM yang ada di suatu perusahaan atau korporasi dan di diri kita sendiri. Kalau kita tentunya memiliki kualitas yang tinggi, kita akan sangat bisa cakap untuk melakukan penyesuaian dan bisa membuahkan efisiensi dan efektivitas dalam bukan hanya pengambilan keputusan, tapi juga eksekusi keputusan yang diambil. Dan speed atau kecepatan ini juga berkorelasi dengan hierarki pengambilan keputusan. Banyak perusahaan itu hierarkinya sangat vertikal, sangat tebal. Itu yang menyulitkan untuk dilakukannya feedback loop dari ujung ke ujung, dan juga sulitnya untuk diambil keputusan, dan ini yang seringkali menyebabkan beberapa atau banyak orang dan perusahaan sulit sekali untuk melakukan penyesuaian dikarenakan mungkin birokrasi atau hierarki yang sangat tebal atau vertikal. Semangatnya adalah horizontalisasi. Semakin kita bisa menghorizontalisasi pengambilan keputusan, semakin tipis dan semakin cepat kita bisa membuahkan feedback loop. Yang terakhir adalah atribut terkait dengan humility atau kerendahan diri. Nah, ini seorang pemimpin atau seseorang atau suatu korporasi, negara ataupun pemerintahan, semakin mereka bisa menunjukkan kerendahan diri bukan hanya dalam konteks sopan, santun dan segalanya, tapi bagaimana mereka itu bisa menyambung dirinya dengan hal-hal yang sifatnya berjangka panjang. Yang berjangka panjang itu seringkali saya sampaikan ini terkait dengan apakah itu perubahan iklim, kesenjangan atau inequality atau inklusi keuangan dibandingkan hal-hal yang sifatnya itu bukan main course atau sifatnya itu lebih dessert atau appetizer yang sangat jangka pendek atau jangka menengah. Nah, semakin seseorang atau seorang pemimpin, korporasi, pemerintahan, dan negara bisa menunjukkan kerendahan diri dengan melengketkan dirinya itu dengan hal-hal yang sifatnya berjangka panjang, itu sangat bisa tercermin dalam humility yang sangat dibutuhkan untuk bisa menunjukkan kesabaran, bisa menunjukkan ketegaran untuk bisa melalui episode yang penuh dengan cobaan seperti COVID di tahun 2020 dan 2021 ini.